bertemu lagi dalam intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 September 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan ibadah puasa yang baik. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Zakaria pasal 5 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan dalam Zakaria 7 ayat 5 sampai 6. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Kitab ini melanjutkan pembahasannya dengan menuliskan kisah kehidupan orang-orang yang kembali dari pembuangan. Dalam Zakaria 7 ayat 2-3 menulis bahwa ada orang-orang yang diutus oleh orang Betel agar mereka boleh tidak usah berpuasa lagi. Dahulu mereka berpuasa agar mereka boleh kembali ke tanah Israel. Sekarang mereka bertanya apakah puasa masih harus dilanjutkan?
Bukankah Tuhan sudah mengembalikan orang Israel ke tanah mereka? Pertanyaan ini menunjukkan betapa dinginnya hati orang-orang itu di dalam berpuasa. Mereka berpuasa karena diperintahkan, bukan karena kerinduan hati terhadap tanah Israel. Mereka bukan orang yang memiliki kerinduan yang besar agar Israel boleh kembali pulih. Mereka hanyalah orang-orang yang mau melihat hidup mereka diberkati oleh Tuhan dengan lebih lagi. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Zakaria untuk berfirman kepada mereka. Firman Tuhan melalui Zakaria sangat keras. Tuhan mengingatkan orang-orang itu bahwa mereka tidak pernah sungguh-sungguh berpuasa demi Tuhan. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena dorongan dari hati yang ingin melakukan demikian. Dalam Zakaria 7 ayat 5 menjadi seruan dari Tuhan bagi Israel. Jika orang Israel berpuasa dan menangis, apakah mereka lakukan itu demi Tuhan? Dalam Zakaria 6 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa segala sesuatu, bahwa segala hal yang dilakukan oleh orang Israel ditentukan oleh untung ruginya mereka sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu demi diri mereka sendiri. Tidak ada kerelaan berkorban untuk Tuhan. Tidak ada kerelaan untuk melakukan segala sesuatu dengan didorong oleh motivasi yang sejati untuk Tuhan. Lalu apakah yang harus dilakukan oleh orang Israel agar Tuhan kembali memperkenankan mereka? Tuhan menjawab bahwa mereka harus memperhatikan orang-orang sengsara, orang miskin, janda, anak-anak yatim, memastikan keadilan, dan tidak mengambil hak orang lain. Tuhan menghukum Israel karena mereka menyembah berhala dan mengabaikan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi kerusakan relasi dengan Allah akan segera berakibat kepada rusaknya relasi dengan sesama. Di mana tidak ada relasi dengan Allah, maka relasi dengan sesama akan menjadi begitu rusak dan kacau sehingga bangsa-bangsa hidup dengan cara yang keras, kejam, dan saling memanfaatkan. Dosa tidak hanya mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga akan membutakan kita ketika kita memandang pernikahan, pergaulan, relasi antar masyarakat, dan lain-lain. Maka setelah kerusakan relasi dengan Allah, orang Israel mulai bertindak dengan kejam satu sama lain, tidak memperhatikan satu sama lain, dan bahkan akhirnya memenuhi tanah perjanjian dengan darah umat Tuhan sendiri akibat adanya saling membunuh satu sama lain. Dosa Israel pun menjadi makin besar karena Tuhan telah berkali-kali berseru untuk mereka dapat sungguh-sungguh bertobat. Namun mereka mengabaikannya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau mendengarkan seruan mereka sekalipun mereka puasa. Namun ibadah puasa mereka tidak baik di mata Allah karena waktu Tuhan sendiri berseru. Sesungguhnya mereka mengabaikan Dia. Segala kerusakan yang terjadi dahulu ini tidak boleh diulangi oleh Israel yang kembali dari pembuangan. Tuhan menghendaki mereka mulai belajar belas kasihan, tolong menolong, mengasihi mereka yang kurang dan yang miskin, dan memastikan keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup seluruh orang Israel. Jika ini mereka jalankan, Tuhan tidak akan mungkin membuang mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang paling penting adalah, sudahkah kita memasukkan kepekaan sosial kita sebagai bagian pengukuran kehidupan rohani kita? Biasanya kita mengukur kedewasaan rohani kita dengan rutinitas saat teduh, doa, dan lain-lain. Kita jarang memasukkan kepekaan sosial ke dalamnya. Berapa besar hatimu terganggu karena banyak orang diperlakukan tidak adil? Berapa besar hatimu terganggu karena kemiskinan yang merajalela? Hati yang terganggu merupakan bentuk kepekaan awal yang menunjukkan bahwa kita masih memiliki sedikit sisa sifat-sifat ilahi di dalam diri kita. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kaum tertindas. Lalu hal yang kedua, setelah kepekaan itu kita memiliki, barulah kita dapat bertindak dengan tulus. Orang yang menolong orang miskin atau memperjuangkan keadilan tanpa perasaan hati yang terganggu oleh kondisi sosial
yang rusak hanya akan menolong dan berjuang untuk mendapatkan nama. Dia tetap mempunyai motivasi yang tidak tulus, dan dia tetap dibenci oleh Tuhan karena tindakan munafik yang dia kerjakan. Tetapi siapa yang menolong karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan yang tulus, dan siapa yang berjuang karena dirinya terus terganggu dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi, dia akan berjuang dengan tulus. Biarlah sifat-sifat Allah kita yang adalah kasih, suci, adil, benar, dan bijak boleh berada di dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh mencerminkan sifat Allah di dalam dunia ini. Refleksi kita pada hari ini, ketika kita ibadah puasa dianggap mampu merebuti hati Allah, apakah benar puasa kita untuk perkenanan Allah atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah kami boleh mempunyai hati yang belas kasihan, hati yang suci, hati yang adil dan benar Tuhan, dan bijak Tuhan yang berada dalam diri kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.